Halo teman-teman, kembali lagi di Jetek ID bersama saya Angga dan selamat datang untuk kalian yang baru bergabung di channel Jetek ID. Untuk kalian yang baru bergabung, jangan ragu bantu tekan tombol subscribe-nya untuk mendukung channel Jetek ID supaya semakin berkembang lagi ya. Dan di video kali ini saya ingin sedikit menjelaskan tentang rakitan PC yang kali ini untuk subscriber Jetek ID yang cukup jauh ya, yakni di Manokwari, Papua. Dan Jetek ID sudah merakitkan PC untuk subscriber juga di berbagai kota, berbagai daerah, berbagai pulau ya, Kalimantan, Sumatera, Medan, Jawa, Bali, semua, hampir sudah semua, dan kali ini di Papua. Jadi buat kalian juga yang ingin dibantu rakit, kalian bisa DM ke Instagram ataupun nanti bisa klik WA ataupun link di bawah ini ya. Oke, jadi singkat cerita ini adalah rakitan PC yang cukup terganteng menurut saya dengan tampilan casing yang berbeda, karena memang ketika kita merakit PC ingin sesuatu tampilan yang berbeda ya, mungkin gak hanya spesifikasi tapi juga tampilan juga sesuai dengan preferensi ingin yang berbeda. Nah, kali ini saya menggunakan casing yang cakep ya, ini cukup berbeda sekali dan ini adalah salah satu casing terbaru. Casing apakah ini? Mari kita jelaskan untuk komponennya semua dan untuk casingnya di video rakitan PC kali ini. Tapi sebelum kita lanjut, kita akan nyalakan dulu PC ganteng yang satu ini. Oke, ganteng. Let's go. Oke, PC-nya udah nyala, kelihatan ganteng banget, estetikanya dapet, kelihatan juga gamingnya, kokohnya juga dapet sekali ya. Dan ini tuh adalah casing dengan harga 790 ribuan atau 800 ribu lah ya. Ini nggak nyampe 1 juta atau nggak lebih dari 1 juta, tapi tampilan sangat mewah sekali. Nah, sebelum saya jelaskan bagaimana pengalaman saya merakit PC dengan casing ini, saya akan coba spill untuk komponen yang digunakan kali ini. Nah, untuk komponen yang digunakan kali ini, nanti untuk harga-harganya kalian bisa langsung cek di marketplace karena memang harga bisa tentatif naik turun. Jadi silahkan cari harga yang termurah di toko terpercaya atau toko langganan kalian atau sesuai domisili kalian masing-masing ya. Di sini saya memberikan gambaran ataupun referensi untuk kalian saja. Nah, untuk prosesornya kita gunakan prosesor dari Intel yaitu Core i7 10700F. Nah, sebetulnya penggunaan prosesor ini tadinya mau menggunakan Core i5 generasi ke-12. Namun dari subscriber kita kali ini, dari ownernya memang menginginkan untuk core ataupun thread yang lebih banyak, sehingga pemilihan prosesor Core i7 10700F ini dipilih oleh subscriber kita. Dan juga kita gunakan motherboard dari ASRock B560M Pro 4, yang mana untuk motherboard ini adalah motherboard yang harganya cukup terjangkau namun memiliki fitur yang cukup baik dan cukup lengkap juga. Dan di sini kita gunakan memori RAM dari V-Color. V-Color ini didistribusikan oleh DTG Indonesia, di mana untuk DTG ini after sales-nya ataupun distributornya udah cukup baik, udah cukup ternama, jadi nggak ragu lagi untuk memilih V-Color. Dan V-Color ini juga pernah saya pakai di beberapa rakitan PC sebelum-sebelumnya, jadi udah cukup percayalah untuk V-Color ini. Dimana untuk V-Color ini dia berwarna black dengan konfigurasi 2x8GB, jadi totalnya 16GB dengan frekuensi 3200 MHz. Lalu kita gunakan juga storage yang kita gunakan di sini dua tipe, yaitu adalah SSD M.2 NVMe dari Team Group MP33 dengan kapasitas 256GB dan juga hard disk 500GB. Dan untuk penyimpanan sebetulnya opsional sekali, sesuai preferensi kalian masing-masing, sesuai kebutuhan kalian masing-masing. Dan untuk CPU cooler nanti akan coba saya jelaskan, karena nanti saya akan jelaskan untuk beberapa opsi yang bisa masuk di casing ini ya, CPU cooler seperti apa. Lalu untuk GPU-nya atau VGA card, kita gunakan VGA card dari PNY RTX 2060 dengan VRAM 12GB ya. Karena waktu itu juga kita pernah coba untuk PNY ini di rakitan PC sebelumnya, itu juga cukup oke, sehingga untuk subscriber kita kali ini untuk gaming, untuk editing ya masih sangat oke sekali dengan VRAM 12GB. Dan ngomong-ngomong untuk GPU ini
ya minimum kalian siapkan power supply 550 watt seperti video sebelumnya, atau misalkan kalian bisa pakai lebih tinggi seperti 600 watt ataupun 650 watt. Itu udah cukup proper lah buat rakitan PC seperti ini. Nah, kita akan jelaskan untuk casingnya, karena ini casing mendongkrak banget tampilan ya. Casing ini dari Tecware, yaitu adalah Tecware VXM RGB Mesh. Ini adalah salah satu casing yang bisa dikatakan terbaru dari Tecware yang memiliki tampilan yang luar biasa. Nah, kita akan jelaskan dari segi tampilan boxnya dulu ataupun dari paket penjualannya. Nggak yang desainnya gimana-gimana, nggak heboh, biasa aja. Tapi saat kita unboxing untuk casing ini, dia memiliki ada cover atau kantongnya, jadi bukan pakai plastik lagi ya, tapi dia menggunakan bag cover dari casing ini berwarna hitam. Kelihatan mewah dan juga kelihatan sangat high class sekali gitu ya, seperti casing-casing di atas 1 juta lainnya gitu. Jadi kesannya premium gitu ya dari kesan packagingnya sendiri. Nah, untuk desainnya di sini bisa dikatakan cukup minimalis ya, karena memang desainnya ini di bagian depan, samping, belakang, dan juga atas itu semuanya celah-celah mesh. Jadi nggak yang heboh gimana-gimana, tapi tetap memiliki estetika yang baik. Dan untuk casing ini dia memiliki ukuran micro ITX, jadi ini sangat kompak sekali. Untuk kalian yang ingin merakit PC ini, kalau kalian motherboardnya ATX itu nggak akan muat ya, jadi pastikan motherboard kalian itu maksimal di micro ITX. Jadi bisa mini ITX atau micro ITX, seperti motherboard yang saya gunakan juga ukurannya MATX. Dan ada satu poin juga buat kalian, ketika kalian menggunakan CPU cooler, saya sudah coba beberapa CPU cooler untuk PC ini, seperti misalkan Side Mugen 5 ataupun Kogar Forza 85 yang memiliki fan dengan ukuran 12 cm itu tidak masuk di casing ini, jadi akan kelihatan nongol sekali. Jadi buat kalian yang pengen menggunakan HSF cooler seperti ini, kalian gunakan HSF cooler yang fannya maksimum itu 9 cm seperti yang saya gunakan kali ini. Seperti Jonesbo CR1200 itu masih bisa masuk. Namun untuk estetika yang lebih baik, saran saya kalian bisa menggunakan AYO water cooling sehingga estetika dapat dan nggak rewel terhadap ukuran-ukuran seperti ini. Tapi kalau kalian misalkan budgetnya agak minim, ya kalian bisa coba seperti saya ini menggunakan HSF cooler dengan ukuran 9 cm saja. Nah, di paket penjualannya juga di sini sudah disematkan 2 fan casing, yang mana 2 fan casing ini sudah ARGB. Jadi buat kalian yang misalkan motherboardnya support untuk ARGB, itu kalian bisa tinggal langsung masukkan atau colokan ARGB-nya ke motherboard kalian. Jadi ini sangat fleksibel sekali, bisa dibaca melalui motherboard kalian ya untuk nyala-nyala RGB dari fan casing yang disematkan di paket penjualan ini. Tapi buat kalian yang nggak punya ARGB di motherboardnya, kalian juga bisa langsung gunakan switch yang ada di casing ini. Kalian bisa atur atau rubah warnanya. Di sini kalian bisa atur rubah modenya, ada sekitar 14 mode termasuk off ya, dimana kalian bisa atur-atur sesuai selera ataupun tema kalian masing-masing. Dan ngomong-ngomong untuk banyaknya fan, di sini bisa digunakan atau dipasangkan hingga 8 fan, dimana 2 di bagian depan, 2 di bagian bawah, 2 di bagian atas, dan 2 juga di bagian samping. Jadi ini cukup sangat banyak sekali kalau kalian mau gunakan atau maksimalkan fan di casing ini. Dan juga untuk casing ini kalian juga bisa gunakan AYO water cooling dengan ukuran 240 mm, contohnya dipasangkan di bagian atas. Namun sayangnya untuk di bagian belakang ini tidak bisa disematkan satu buah fan, baik ukuran 12 cm ataupun 9 cm. Jadi ya memang seperti ini, tapi itu terbayarkan dengan bisa sangat banyaknya dipasangkan fan di berbagai sisi. Jadi it's okay lah, tergantikan dan no problem. Karena untuk airflow-nya udah cukup baik karena mesh semua ya. Dan di bagian belakang juga ini cukup cerdas sekali menurut saya ya. Casing ini memiliki desain yang compact dan penempatannya itu sangat cerdas sekali. Dimana untuk bagian PSU-nya atau power supply-nya itu bisa disematkan vertikal seperti ini, sehingga untuk PC ini nggak terlalu makan tempat ya. Jadi meskipun lebar juga ini nggak terlalu lebar banget karena memang sudah dipikirkan semuanya. Dan juga di sini akan menjadikan lebih
unik aja gitu ya penyimpanan power supply seperti ini. Dan di bagian atas power supply ini ada penyimpanan dock storage ataupun untuk hard disk ataupun untuk SSD. Jadi dia totalnya bisa 3 storage yang mana konfigurasinya yaitu adalah untuk 1 hard disk dan juga 2 SSD 2,5 inch. Jadi buat kalian yang mau pakai hard disk bisa dipasangkan juga 1 hard disk, mau pakai SSD 2,5 inch SATA juga bisa dipasangkan. Jadi udah cukup mendukung sekali untuk compatibility penyimpanan kalian di belakang ini. Dan juga untuk dock ini menurut saya mendukung untuk kabel manajemen yang lebih baik, karena saat saya mencoba merapikan kabel di PC ini itu menjadikan PC ini menjadi lebih mudah dan juga menjadi lebih rapi karena kabelnya itu bisa kita rapikan di bawah dock hard disk ini. Jadi kelihatan ini sangat-sangatlah rapi. Ini menjadi salah satu poin plus ataupun keunggulan untuk casing ini. Jadi ini nice banget lah, cerdas sekali untuk penyimpanannya, untuk kabel manajemennya. Ini Tecware sangat-sangat memikirkan sekali ya buat hal ini. Dan air flow-nya nggak main-main, ini bagus sekali ya, karena memang tadi saya bilang di berbagai sisi, di bagian belakang juga di sini terdapat celah-celah semua sehingga PC ini nggak akan pengap. Walau ukurannya compact seperti ini, air flow-nya lancar sekali ya. Dan untuk I/O portnya di bagian atas ini ya sangat standar sekali ya. Terdapat memang ada tombol power, ada juga USB 3.0. Jadi udah nggak ada USB 2 lagi ya. Di sini USB 3 semua. Dan di sini ada jack audio dan juga ada tombol untuk switch RGB. Namun ada salah satu yang nggak kalah saya suka. Tadi saya lupa menyebutkan di awal, dimana adalah untuk bagian samping ini adalah tempered glass tentunya. Namun ada yang unik, yaitu adalah cara membukanya. Cara membuka tempered glass ini bukanlah ditarik ataupun dibaut langsung atau seperti apa, tidak. Tapi ketika kita mau membuka tempered glass di bagian samping di sini, itu kita harus membuka bagian atasnya terlebih dahulu. Jadi dibuka bagian atas, ditarik ke bagian atas, lalu tempered glass yang di samping ini ditarik ke atas. Memang cara ini sepertinya agak ribet, tapi ini cara yang cukup unik dan cara yang aman menurut saya. Jadi memang jarang sekali desain-desain untuk casing seperti ini. Ini salah satu desain casing pertama ya yang saya temui untuk pelepasan tempered glass seperti ini. Ya unik lah. Buat kalian yang senang unik-unik, beda dari yang lain, casing ganteng dan sangat kokoh sekali ya. Jadi ini SPCC-nya tebal banget, ini kokoh sekali. Jadi Tecware itu memang mengedepankan kualitas, lalu dipikirkan juga untuk segala compatibility-nya. Seperti tadi penyimpanannya juga cukup cerdas dan air flow-nya juga bagus. Memang Tecware ini nggak pernah main-main ketika bikin casing, dan menurut saya harga 800.000 ini harga yang sangat worth it buat casing sekelas seperti ini. Jadi kalian bisa tampilan yang mewah dengan harga yang terjangkau ya. Oke, mungkin itu saja komponennya sudah kita jelaskan, dan kayaknya nggak abdul kalau nggak ada tes benchmarknya. Saya sudah menyiapkan tes game untuk PC rakitan kali ini yang mungkin gak banyak tapi bisa memberikan gambaran buat kalian atau referensi ya, dengan spek seperti ini kira-kira performanya seperti apa. Kita akan lihat untuk tes gamenya. Let's go.
Oke, dari hasil tes gamenya sangat cakep sekali, sangat mumpuni ya. Jadi untuk productivity, untuk editing, untuk gaming itu sangat-sangat bisa memuaskan sekali untuk ownernya kita kali ini ya. Dan untuk pengujian yang tadi dilakukan sebetulnya dilakukan di ruangan tanpa AC dengan suhu kisaran 30 sampai 32 derajat Celcius. Sebetulnya untuk casing ini airflow-nya sangat baik ya. Dan kita juga gunakan tadi HSF cooler hanya 90 mili. Jadi kalau mau optimal lagi mungkin kalian bisa gunakan ice water cooling supaya bisa lebih dingin lagi. Tapi sebetulnya selama tidak lebih dari 100 derajat ya masih oke, karena max operation dari Core i7 ini 100 derajat Celcius. Jadi kalau masih 80 derajat, 70 atau bahkan 60 ya itu masih sangat aman sekali. Kalau RTX 2060 memang karakternya memang sedikit agak panas karena TDP-nya juga cukup tinggi sekali ya. Dan ngomong-ngomong untuk konsumsi listriknya, konsumsi listrik PC ini saat saya tes, saya coba lihat untuk konsumsi dayanya tertinggi itu di kisaran 330 wattan saat gaming ya. Jadi ini menghabiskan konsumsi 330 watt. Ya cukup terbayarkan dengan performa seperti ini, dengan spek seperti ini ya cukup oke lah. Ada nyala-nyala RGB-nya pula ya seperti ini. Jadi kesimpulannya casing ini bisa cocok buat spek PC yang high end, mid end ataupun low end yang tampilannya jadi kesan mahal ya. Jadi kalau kalian punya budget low end ataupun mau rakit PC yang low end seperti mungkin entry level lah ya, Core i3 misalkan generasi 10, generasi 12 tapi pengen kelihatan casingnya ataupun tampilannya mewah, Tecware PXM ini bisa jadi pilihan untuk kalian ya. Oke, mungkin itu saja video dari GTEK ID kali ini. Mungkin buat kalian yang ingin dibantu rakit juga seperti subscriber kita yang lain, kalian bisa DM ataupun bisa WhatsApp, nanti linknya saya simpan di bawah. Jadi dari berbagai kota, berbagai provinsi, berbagai wilayah bisa, selama pengiriman memang mendukung, itu kita bisa bantu. Dan buat kalian yang ingin dibantu rakit, mungkin nanti kedepannya bisa jadi konten rakitan PC di GTEK ID ya. Jadi ya silahkan DM, tapi untuk yang rakit gak bisa semua jadi konten ya, karena memang ada beberapa atau ada banyak juga gak bisa waktunya ya, gak sempat juga ya. Jadi sesuai kondisi saja. Dan mungkin tekan tombol like-nya buat kalian yang suka dengan video ini, dan jangan lupa tekan tombol subscribe-nya untuk kalian yang belum subscribe. Bersama saya Angga, sampai ketemu di video selanjutnya. Salam GTEK ID and see you.